Bapak-bapak, ibu-ibu, kronologis perjalanan ibadah haji diawali dari tempat ini, dari wilayah demarkasi Padang Arafah. Puncak klimaks perjalanan ibadah haji yaitu justru keberadaan kita berada di sini pada tanggal 9 Zulhijjah mulai jam 10 pagi sampai jam 3 siang. Itu prosesi pelaksanaan wukuf Arafah. Oleh sebab itu, bagi orang yang tidak berada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Karena Rasul mengatakan Al-Hajju Arafah. Klimaks pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah kita berada di Padang Arafah. Seluruh jamaah haji kurang lebih 3-4 juta itu akan tumplek di tempat ini dalam sebuah tenda yang sederhana, bersahaja. Untuk apa yang kita lakukan? Kita hanya duduk, diam, berzikir. Tidak ada selain aktivitas zikir, berdoa, sholat, dan mendengarkan khutbah. Itu saja puncak dari acara pelaksanaan ibadah wukuf. Kenapa kita harus melakukan itu? Inilah titik awal kehidupan manusia. Di puncak inilah konon menurut secara historis pertemuan Adam dan Hawa alaihissalam. Setelah terusir atau dalam bahasa istilahnya setelah terpental dari surga. Selama 200 tahun kurang lebih mereka berpisah, kemudian bertemu di tempat titik ini. Makanya titik ini adalah merupakan tempat sangat historis, tempat banyak orang meminta doa. Karena letak pertemuan Adam dan Hawa di tempat ini. Nah, banyak orang-orang yakini orang berdoa di sini, baik gadis atau pemuda, pulang dari sini doa mereka kadang-kadang cepat terkabulkan. Ya. Mungkin kita mempunyai anak gadis, laki-laki yang sudah usianya cukup untuk melaksanakan perkawinan, tapi jodohnya juga belum itu, silahkan berdoa menghadap kiblat. Ya, kiblat itu arah ke sana. Ini Jabal Rahmah, jangan berdoa begini. Cuma lokasi Jabal Rahmah, tapi doa kita ada kiblat. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan dan siapa yang akan kita spesialkan untuk doa kita dan sebutkan namanya. Kita sebutkan namanya, ya. Namanya bin siapa, untuk apa, mudah-mudahan Allah di tempat yang mustajab. Ini salah satu, ingat, Arafah salah satu 7 tempat mustajabah di tanah haram ini. Ini tempatnya. Ya. Ini tempat salah satu dari 7 tempat mustajab yang dikabulkan doa hamba Allah, diantaranya di tempat ini. Maka gunakan kesempatan detik-detik yang sakral ini untuk berdoa. Dan masing-masing berdoa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Kami persilahkan sambil diawali dengan Al-Fatihah.
Rahman yang bahagia, saya mohonkan perhatian sedikit untuk Bapak Ibu sekalian. Kita luruskan saf agar kita bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Bapak sekalian, sebelum kita melaksanakan salat zuhur dan asar secara qasar jamaah, beberapa saat lagi kita akan mendengarkan khutbah wukuf yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustaz Qasim Saleh MI. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-ghafurus syakkar, alladzi taba liman amana wa amila salihan summa ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan muqirrun bidzunubi wal akhta'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa rasulina al-azim Muhammadin salawatullahi wa taslimuhu alaihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral hujjajil kiram, para tamu-tamu Allah yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai juga kita dalam perjalanan yang jauh ini, di tempat yang baik dan suci ini, dengan disaksikan oleh bongkahan batu dan hamparan pasir Arafah yang ikut berkontribusi bertasbih, bertahmid, mengeluk-elukkan keagungan, ketinggian dan kebesaran Allah bersama-sama jutaan hamba-hamba Allah yang duduk bersimpuh di bawah duli keagungan dan kemuliaannya, hari ini duduk berpasrah untuk bersama-sama mengumandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kini kami datang di tempat yang sangat amat mulia ini. Kini kami hadir duduk bersimpuh di bawah duri keagungan dan kemuliaan-Mu, dengan penuh pasrah menunggu takdir yang akan Engkau tetapkan kepada kami. Labbaik Allahumma labbaik. Bongkahan batu ikut bertasbih mengeluk-elukan keagungan dan kemuliaan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik. Butiran pasir Arafah ikut mengeluk-elukan keagungan-Mu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk yang melata, yang ikut bersama kita, ikut bertasbih mengumandangkan kesucian, keagungan dan kebesaran Allah. Hanya saja kita tidak mengerti cara mereka bertasbih. Labbaik Allahumma labbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya berkata, Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada tujuh golongan yang akan difasilitasi oleh Allah dengan perlindungan di saat kita membutuhkan perlindungan, dan tidak ada perlindungan kecuali hanya fasilitas perlindungan yang diberikan oleh Allah. Siapa semua mereka? Apa latar belakang derajat sosial mereka? Dan apa aktivitas keseharian mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya merinci syarat secara detail. Yang pertama yang akan mendapatkan fasilitas perlindungan dari Allah adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, penguasa yang bijaksana, para kepala-kepala rumah tangga
yang penuh tanggung jawab terhadap istri dan putra-putrinya. Kita semua adalah merupakan para pemimpin sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap laki-laki adalah pemimpin. Setiap wanita adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin untuk dirinya. Seorang suami bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk kelangsungan dan kesejahteraan keluarganya. Begitu juga seorang wanita dan seorang istri adalah merupakan pemimpin untuk anak-anak dan keharmonisan rumah tangganya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti ini, yang menjaga kualitas amanah kepemimpinannya, dialah akan mendapatkan fasilitas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, warajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang laki-laki ataupun perempuan, dia hidup selalu perhatiannya tumbuh dan berkembang dari habitat yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka-mereka semacam ini, kualitas individu manusia semacam inilah yang juga mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang manusia saling menyayangi dan saling memperhatikan. Mereka membangun persahabatan karena dimotivasi dan latar belakang karena semata-mata cinta kepada Allah. Mereka merajut persahabatan karena motivasi semata-mata cinta kepada Allah. Dan mereka pun berpisah hanya semata-mata karena alasan-alasan untuk meraih dan mencapai mardatillah. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, para duyufur rahman, saling mencintai dan sayang menyayangi merupakan bagian dan substansi dari kehidupan seorang muslim. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidak lengkap perjalanan keimanan seseorang jika ia tidak mencintai orang-orang lain, jika tidak memperdulikan saudara-saudaranya seperti ia mencintai dan memperdulikan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Dan satu lagi kualitas manusia yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah adalah mereka-mereka yang selalu hatinya terpaut dengan rumah-rumah Allah. Perhatiannya selalu kepada masjid. Kecenderungannya di samping ingin meraih kehidupan dunia dengan memperoleh kesejahteraan hidup, namun di balik itu tingkat religiositasnya mereka selalu menjadi dasar tolak dari setiap warna kehidupan dan aktivitas mereka. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah. Kelompok keempat yang akan mendapatkan fasilitas dari Allah, wa rajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la ta'rifu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan keempat yang akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang memberikan sebagian harta dari amanah yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Dari aset kekayaan yang mereka miliki, mereka sisihkan untuk orang-orang lain dalam rangka ingin mencapai ridha Allah.
Dan ini mereka lakukan dengan penuh rahasia, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dikeluarkan tangan kanannya, berapa nilai nominal yang mereka alokasikan untuk orang lain, tidak diketahui oleh tangan kirinya, saking ia tidak mau dilihat ria atau mau berbuat baik karena orang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kelima adalah rajulun dzakarallaha fi hafiyatin fafadat ainahu. Dan kelompok yang akan mendapatkan perlindungan adalah mereka-mereka laki-laki ataupun perempuan yang berzikir kepada Allah, yang selalu meluangkan waktu dan mengalokasikan sisa-sisa kuota kehidupan yang diberikan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Seperti apa yang kita lakukan pada saat-saat ini. Inilah detik-detik yang sangat sakral. Inilah tempat paling diistijabai oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan 7 dari tempat yang diijabai oleh Allah adalah padang Arafah ini. Betapa ruginya orang yang diberikan kesempatan naik haji, kemudian tidak mau berusaha untuk membersihkan dirinya. Betapa sia-sianya keberadaan kita di sini. Kalau waktu yang kita diberikan, waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita maksimalkan sebaik-baiknya. The golden opportunity is never coming back twice. Kesempatan dan peluang emas tidak akan berulang setiap saat. Inilah waktu yang tepat buat kita mengintrospeksi diri. Inilah saat yang benar untuk kita meretrospeksi diri. Sungguh beruntung mereka yang menyadari kesalahan dan kehilafannya dan dilanjutkan dengan penyesalan penuh taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'anil Karim, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang berkubang dengan berbagai kesalahan dan kehilafan, dosanya menggunung, kesalahannya bagaikan buih di lautan begitu banyaknya, namun Allah akan menghadapi mereka dengan segala sifat Rahman, Ghaffar, dan Tawwab. Seluruh dosa-dosa hamba akan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita harus pandai membersihkan diri, mensucikan, dan yakin bahwa kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, duyufil baitillahil haram, para tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah. Kelompok berikutnya adalah rajulun da'athum ra'atin zatu jamalin wa zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang cantik, lagi punya kedudukan, namun tidak tergiur dengan kecantikan dan apa yang dimiliki oleh wanita itu. Bahkan ajakan sang wanita ditolak dengan mentah-mentah sambil mengucapkan, inni akhafullaha rabbal alamin. Kamu cantik wahai wanita, kamu indah, namun lebih aku pentingkan keindahan hatiku dan kejernihan dan kebersihan jiwaku untuk menghadap sang Khalik yang sebentar lagi akan kita hadapi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu Allah, inilah kesempatan yang baik buat kita untuk bercermin. Inilah tempat yang baik kita untuk mengintrospeksi diri. Kapan lagi kita akan bertaubat? Di mana lagi kita akan mengalunkan setiap langkah kita? Kalau bukan padang Arafah yang menjanjikan
seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafah adalah tempat kita untuk bercermin. Tatkala kita bercermin akan mengetahui segala kekurangan dan kekotoran kita, dan harus diikuti dengan pengakuan yang seikhlas dan sejujurnya. Barang siapa mengerti dengan kualitas dan keterbatasan individunya, pasti ia akan mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah garansi kepada kita yang duduk bersimpu di tempat ini. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dalam proses pelaksanaan ibadah haji itu tidak dibarengi dengan kefasikan, dengan kata-kata kotor, dengan umpatan dan caci maki, Rasulullah menjanjikan man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa melaksanakan ibadah haji dengan pelaksanaan yang baik, benar dan sempurna, kemudian tidak dibarengi pelaksanaan itu dengan umpatan, dengan caci maki, dengan tindakan-tindakan yang fasik yang mengarah kepada terjadinya ketidaklancaran kehidupan atau timbulnya instabilisasi kehidupan, maka orang-orang seperti ini yang mengindahkan ajaran-ajaran Allah, yang melaksanakan anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah, mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan meraih dan menggondol trofi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para calon tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kesempatan yang baik buat kita sambil menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah dengan penuh keyakinan seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kita semua yang duduk di tempat ini tanpa terkecuali satupun, siapapun ia, dari mana latar belakangnya, semua kita ini pasti menyerempet dengan kesalahan, kehilafan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan dan berdosa adalah penuh pengakuan dengan keikhlasan dan kepastian bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dalam khutbah singkat ini saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh yang hadir di tempat ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sambil menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah dengan harapan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Tengadahkan kedua tangan kalian ke atas sembari berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima kehadiran kita di tempat ini, akan menerima kehadiran kita di tempat ini, akan membuka luas-luas pintu gerbang ampunan dan maghfirahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an alayka kama thnaita ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha, walakal hamdu ba'da ar-ridha, walakal hamdu idza radita daiman abada. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
وراحة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا الآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. Ilahana, wahai pencipta kami, saat ini kami berada pada Wukuf Arafah dengan penuh pasrah, dengan dada telanjang, dengan pakaian kebodohan dan keterbatasan kami, ya Allah. Inilah kami yang salah, mengakui kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kalau bukan hari ini, kapan lagi yang Kau akan berikan kesempatan buat kami? Kalau bukan di padang Arafah ini, ya Allah, di mana lagi kami akan minta ampun kepadamu? Engkau menjanjikan kami, ya Allah. Engkau menjanjikan kami, ya Rahman, bahwa sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun kesalahan dan kehilapan kami, pasti akan Engkau ampuni kami, ya Allah. Ilahana, wahai pencipta yang menguasai ubun-ubun kami, inilah kami, ya Allah, dengan pakaian kekotoran kami, dengan noda-noda yang kami bawa dari Indonesia, ya Allah. Bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, ampuni dosa-dosa yang ada dalam diri kami, dosa yang pernah kami lakukan di tanah air, baik dengan unsur kesengajaan ataupun di luar pengendalian kami, ya Allah. Orang tua kami menunggu kehadiran dan kedatangan kami. Anak-anak kami rindu menanti kedatangan kami, ya Allah. Semua itu kami tinggalkan, semua itu kami biarkan, ya Allah, karena ingin meraih ampunan, maghfirah, dan sekaligus ridha-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, ighfir lana fa innaka antal ghafir. Allahumma tub alaina. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmati keberadaan kami, lindungi perjalanan kami, lindungi keluarga-keluarga yang kami tinggalkan, lindungi rumah tangga kami, sejahterakan hidup kami, dan selamatkan putra-putri kami. Jauhkan mereka, ya Allah, dari cengkraman narkoba yang akan meluluhlantahkan masa-masa depan mereka, ya Allah. Jauhkan putra-putri kami dari dekadensi moral yang akan menghancurkan eksistensi bangsa yang mayoritas muslim ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kemana lagi kami mengadu, ya Allah? Kemana lagi wajah-wajah kotor kami ini kami akan arahkan? Kemana lagi alunan langkah-langkah kami ini akan kami alunkan, ya Allah? Kalau bukan ingin meraih rahmat dan ampunan-Mu. Ilahana, Tuhan kami, Tuhan yang mendidik dan memelihara serta melindungi kami. Inilah tempat yang paling makbul yang Engkau janjikan. Inilah saat yang paling sakral yang Engkau janjikan kepada kami. Di saat orang lengah dengan kesibukan sehari-hari, kini kami hadir bersimpu duduk
sama-sama di pelataran rahmat dan ampunan-Mu. Hanya satu harapan kami berada di sini, ya Allah. Ampuni dosa kami, rahmati keberadaan kami, tinggikan derajat kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika Engkau memberikan kesempatan kepada kami, kami juga mendoakan agar supaya anak-anak kami, putra-putri kami, garis keturunan kami, bahkan tetangga yang berdoa, yang ikut mengantar kepergian kami ke tempat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang-orang yang pernah berjasa melahirkan, memelihara, dan membesarkan kami. Kedua orang tua kami, ya Allah, keberadaan kami di sini karena penyebab mereka, ya Allah. Ampuni ibunda kami yang tidak pernah merasa capek untuk memelihara dan membesarkan kami. Ampuni orang tua kami, bapak kami, ya Allah, yang setiap hari keluar rumah mencari rezeki, mengais kehidupan agar kami lebih hidup baik dan lebih sejahtera lagi. Rabbighfir li walidina, Rabbighfir li walidina, warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura, wa dhunuban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Ya Allah, sempurnakan haji kami, ya Allah, dengan memperoleh haji mabrur. Setiap alunan langkah kami yang masykur, sedikit apapun kebaikan yang pernah kami lakukan, ya Allah, terimalah, ya Allah. Ampuni dosa kami dan selamatkan kami, keluarkan kami dari cengkraman kebodohan serta keterbatasan kami, menuju jalan yang lurus yang akan mengantarkan kami ke gerbang surga yang Engkau ridhai. Rabbighfir warham. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, rahmatilah eksistensi keberadaan kami. Wa'fu wa takarram, maafkanlah seluruh berbagai macam kesalahan dan kehilapan kami, dan muliakanlah derajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Tinggikanlah derajat kami di sisi-Mu, ya Rahman. Lepaskan kami dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan kami, sebagaimana Ibrahim alaihissalam, bapak teolog umat manusia, yang mengajarkan kami yang bagaimana mendidik putranya dengan seluruh kesabaran dan ketabahannya. Berbagai ujian dan cobaan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam, bapak teologi umat manusia, namun dia bisa keluar dari goncangan dan ujian yang bertubi-tubi. Mudah-mudahan kami yang duduk bersimpuh di tempat ini dapat mengikuti dan meneladani kesabaran dan kepemimpinan Ibrahim alaihissalam dalam mencetak dan mendidik putranya Ismail menjadi seorang pemuda yang tangguh, yang punya tanggung jawab, yang mengindahkan perintah orang tua meskipun dia harus disembelih lehernya. Allahumma ya Allah, berikanlah kami putra-putri seperti Ismail alaihissalam, yang tunduk, yang taat kepada Allah dan tunduk kepada ayahnya yang ia cintai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Rabbana innaka sami'ud du'a. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, ya Allah, inilah kami yang penuh dosa ini, ya Rahman.
Inilah kami yang dengan membawa segala kekurangan dan keterbatasan kami, justru kami ingin duduk di tempat ini agar supaya Engkau rahmati kami. Engkau hamparkan sajadah makfirah dan ampunan-Mu. Engkau lindungi kami dengan payung rahmat dan belas kasih-Mu, agar supaya kami kembali dari tempat ini dengan meraih predikat haji mabrur yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Barang siapa melaksanakan ibadah haji dan pelaksanaan itu dengan baik, benar, dan sempurna, maka balasan yang sepadan dan setimpal bagi mereka-mereka tidak ada kecuali hanya surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك وجه الكريم وجودك القديم وبسم العظم أن تصلي على سيدنا محمد وأن تغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وإخواننا وأقربائنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وأصدقائنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن ظلمناه أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن ترزقنا وإياهم خير الدنيا والآخرة وأن تحفظنا وإياهم من جميع بلاء الدنيا وأحوال يوم القيامة وأن ترزقنا العلوم النافعة والأعمال الصالحة وأن تعصمنا من جميع معاصي الظاهرة والباطنة وأن تسهل لنا رزقا حلالا واسعا وأن تكفينا شر الأشرار من الإنس والجن والدواب وغيرها وأن تهتمنا وإياهم بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة وبنور الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبقوة الفاتحة وبعصمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنوبا مغفورا وعمالا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله، أخرجنا يا الله، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في عرفة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. يا تواب يا رحيم، يا تواب يا رحيم، يا غفار يا كريم. اللهم نستغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله dengan wiritan masing-masing, bacaan masing-masing, jangan kita lewatkan sampai menjelang sholat maghrib. Sekali lagi, mohon kegiatan kita masih diisi dengan wiritan masing-masing, bacaan masing-masing, sampai kita menjelang sholat maghrib. Jika kita sholat maghrib berjamaah, persiapan berangkat lagi menuju Muzdalifah dan Mina. Terima kasih. Dan menjelang maghrib kita sudah siap-siap lagi, ya, karena kita akan berangkat ke Muzdalifah dan ke Mina yang pertama. إن
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Hamdan na'imin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa rasulina al-azim Muhammadin salawatullahi wa taslimuhu alayhi. Allahumma inna nas'aluka biwajhika al-karim wa juhdika al-qadim wa bismika al-a'zam. Amin. ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأقربائنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وأصدقائنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا آمين. ولمن له حق علينا آمين. ولمن ظلمناه أو أسأنا إليه آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. وأن ترزقنا وإياهم خير الدنيا والآخرة وأن تحفظنا وإياهم من جميع بلاء الدنيا وأهوال يوم القيامة وأن ترزقنا العلوم النافعة والأعمال الصالحة وأن تعصمنا من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وأن تسهل لنا رزقا حلالا واسعا وأن تكفينا شر الأشرار من الإنس والجن والدواب وغيرها وأن تختمنا بالخير وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومعلمينا وأستاذنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan, ini hamba-Mu sedang memperhatikan kesyukuran dan kebenaran, menanamkan kedua tangan dalam tempat menanamkan iman kasih sayang. Ya Allah, sangat mata-mata berkarya berkorban kepada kami barengi dengan permohonan dan permintaan kami kepada-Mu. Allahumma ya Allah, kami mohon dengan Zat-Mu yang Maha Mulia dan kemurahan-Mu dengan nama-nama-Mu yang Maha Agung. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh kesalahan, kehilafan dan dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang pernah berjasa melahirkan kami, ayah, ibu, dan saudara-saudara kami, anak-anak kami, putra-putri kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat yang ada di antara kami, para guru kami, sahabat dan teman dekat kami, pasangan hidup kami, teman-teman setia menolong dan membantu kesuksesan kami, dan orang-orang yang berpesan untuk didoakan, dan semua orang yang berbuat baik kepada kami, para tetangga kami, warga kami, dan sahabat karib kami, dan yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang pernah kami zalimi dalam kehidupan kami, ataupun yang pernah kami berbuat jahat kepada mereka. Allahumma ya Allah, semua orang-orang muslim, ampunilah dosa-dosa mereka. Semua orang-orang mukmin, ampunilah
Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Baik mereka yang masih hidup atau hanya tinggal tulisannya yang dapat kami saksikan. Amin. Ya Allah dan Tuhan kami, berilah kami rezeki, anugerah kesejahteraan hidup juga kepada mereka yang pernah mendoakan kami dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Peliharalah kami ya Allah, lindungilah perjalanan kami ya Allah, lancarkanlah urusan ibadah kami ya Rahim, dan hindarilah kami daripada kecerobohan, kelalaian, kehampaan yang ada menentang pada diri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah pengetahuan yang bermanfaat kepada kami, kepada pasangan hidup kami, kepada putra-putri kami, kepada orang-orang yang membantu yang ada di sekitar kami. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah orang tua yang kami tinggalkan, lindungilah rumah tangga kami ya Allah, lindungilah putra-putri kami yang setia dan sabar menanti kedatangan dan kehadiran Tuhan kami. Di tempat inilah Kau akan mengijabahi doa setiap hamba kami. Terimalah setiap alunan langkah kami, dan terimalah setiap kebajikan yang kami keluarkan selama ini. إن الحمد والنعمة